Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya dan di channel saya yaitu Sainala. Jadi di kesempatan kali ini saya akan membuat vlog perjalanan mudik lebaran, momen yang berharga ini ya. Di tahun 2024 saya mau membuat vlog menuju ke Lampung dari kisaran Kabupaten Asahan, Sumatera Utara ini. Perjalanan menuju ke Lampung melalui Bandara Kuala Namu Medan ya, untuk mencapai ke Lampung. Ini nanti translate ke Jakarta, kita nginap dulu di Jakarta dan kemudian kita langsung besoknya jam 9 pagi kita langsung menuju ke Lampung. Lumayan panjang ya, 2 hari ya. Jadi buat kalian ikutin terus perjalanan saya, momen mudik lebaran untuk pulang kampung bersama keluarga tercinta kalian ya, dan kemudian mendapatkan momen-momen yang sangat luar biasa. Oke, ikuti terus perjalanan saya. Mudik tahun ini saya bersama keluarga kecil saya, istri dan anak saya, berangkat dari kisaran Kabupaten Asahan, Sumatera Utara pada pukul 11 siang untuk menuju ke Bandara Kuala Namu Medan. Kebetulan di kota kisaran Kabupaten Asahan, Sumatera Utara ini, akses masuk gerbang tol sudah mulai dibuka pada tanggal 5 April kemarin. Titik gerbang tol masuk atau keluar kisaran ini berada di Simpang Katarina. Berubah lagi jadwalnya, Pak. Jadi jam 11 lewat 10. Penerbangan tahun ini agak delay. Yang tadinya jam 9 malam nanti akan terbang menuju ke Jakarta. Karena faktor cuaca buruk, jadi penerbangan diundur menjadi jam 10 malam. Aslinya saya nggak mau sih naik pesawat karena memikirkan waktu libur yang mepet sekali, dan jika kita tempuh di jalur darat hanya habis waktu di jalan. Maka dari itu saya dan istri saya sepakat untuk mengambil jalur udara. Kita masuk dari gerbang tol kisaran untuk langsung ke Bandara Kuala Namu Medan. Dari gerbang tol masuk kisaran ini sampai menuju ke Bandara Kuala Namu Medan itu hanya membutuhkan waktu hanya 2 jam. Dengan waktu tempuh 2 jam perjalanan itu sangat membantu sekali untuk para pemudik atau pengguna jalan lain yang diburu waktu untuk melakukan penerbangan di jam-jam yang mepet. Kalau sebelum ada pintu tol di kisaran ini ataupun di 50 seperti momen mudik tahun lalu, saya bisa menghabiskan waktu berjam-jam untuk melakukan perjalanan melalui jalur bawah yang biasa saya tempuh itu bisa 3 jam sampai 4 jam. Dengan dibukanya gerbang tol kisaran ini sangat membantu sekali bagi saya karena waktu tempuh yang sangat cepat itu sangat lebih efektif sekali dalam melakukan perjalanan ini. Tidak jauh dari pintu tol masuk kisaran ini terdapat rest area yang akan segera diaktifkan atau dibuka. Karena masih masa percobaan, jadi rest area ini masih ditutup. Tapi tenang, tidak jauh dari rest area ini ada juga rest area yang sudah aktif dan beroperasi dengan baik. Seperti rest area di 50, rest area di Indrapura, dan rest area di sebelum bandara atau nama daerahnya yaitu Lubuk Pakam. Jalan tol di Sumatera Utara ini sangat mulus. Apa karena baru ya? Tapi apapun hasilnya inilah jalan yang bagus. Oke, ini saya sudah sampai di Bandara Kuala Namu Medan dengan barang bawaan 3 koper, 1 sterilizer, 1 ransel. Sudah masuk jam penerbangan. Langsung kita buru-buru naik pesawat ya. Sampai di pesawat mukanya lelah sekali dan akhirnya nanti kita terbang jam 10 malam ini. Karena penerbangannya sudah terlalu malam, saya sudah mulai malas untuk mengambil gambar di luar jendela pesawat. Karena kalau penerbangannya malam hari itu waktunya istirahat. Tapi jujur, saya selama di dalam pesawat, walaupun itu terbangnya malam ataupun siang, saya tidak bisa tidur sama sekali. Karena apa ya? Karena maklum ya, saya orang desa, jadi saya was-was. Apalagi pilotnya bukan saya. Kalau di darat kan pilotnya saya tuh. Jadi kalau lewat darat saya pilotnya, saya yang mengambil gambarnya. Itu kayaknya luar biasa. Ini gambar tidak terlalu jelas ya. Ini udah di atas laut. Prepare for landing. Tuh Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Ini terbangnya juga nggak terlalu tinggi amat karena di atas ketinggian itu ada awan hitam yang tebal. Faktor cuaca buruk. Tapi emang kalau mau prepare for landing itu pesawat biasanya terbang di ketinggian yang rendah. Terlihat ya di gambar itu banyak lampu di laut-laut itu. Itu semua kapal laut, nelayan yang berada di kawasan laut Merak. Untuk para penumpang pesawat Citylink dengan nomor penerbangan ID 1915 akan segera mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Dimohon untuk para penumpang menggunakan sabuk pengaman, duduk di bangku penumpang masing-masing, mematikan telepon, dan menonaktifkan barang-barang elektronik lainnya. Itu sih biasanya perintah yang sering kita dengar jika pesawat mau mendarat.
Ini saya sudah sampai di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Langsung buru-buru kita ke lantai 2. Karena posisinya juga ini udah jam 1 malam. Udah asli lelah sekali kita perjalanan hari ini. Tapi alhamdulillahnya anak saya tidak rewel. Kita langsung menginap di hotel yang ada di bandara ini. Karena posisinya transit. Jadi kita istirahat dulu dan lanjut penerbangan di hari esok. Kurang lebih di jam 9 siang besok. Kalau nggak terlambat lagi ya pesawatnya. Ya, harap dimaklumin jika ada cuaca buruk pasti penerbangan akan delay. Nama hotel yang saya inapi ini adalah The Prima Hotel. Berada di Bandara Soekarno-Hatta di Terminal 3. The Prima Hotel ini adalah solusi utama untuk kalian semua yang benar-benar lelah dan kemalaman. Di sini kamarnya mulai dari 500.000, 700.000, 1 juta, hingga 1.500.000-an. Jadi kalau kalian punya bayi, hotel ini adalah solusi utama untuk kalian beristirahat dan melanjutkan perjalanan besoknya. Fasilitas di dalam kamar ini terlihat lengkap sesuai dengan budget yang kita keluarkan. Pagi ini kita siap-siap akan berangkat menuju ke Lampung dari Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Kebetulan dapat gate-nya juga jauh sekali. Karena di Jakarta ini terminalnya luas sekali. Pintu gate-nya pun banyaknya sekali. Saya kebagian di gate 20. Itu kalau kita tempuh jalan kaki, jauhnya bukan main. Bisa kurus. Kesiangan. Kesiangan. Mudah-mudahan nggak ketinggalan. Kalau ketinggalan kita naik Damri. Ini rencana kedua, misalkan emang benar-benar ketinggalan pesawatnya, ya udah kita naik Damri. Sainala Anindira terlihat lelah karena melakukan perjalanan yang jauh dan baru bangun tidur juga. Istri dan anak saya naikkan troli bersama barang bawaan dan kemudian saya dorong. Itu sih biasanya yang saya lakuin di bandara. Ini kebetulan saya kan gate-nya jauh tuh, jadi saya naik otopet, kendaraan mobil yang disediakan oleh bandara untuk mengangkut penumpang pesawat dengan kebutuhan khusus karena memiliki anak atau bagi ibu hamil yang tidak bisa jalan jauh. Oke, nih saya dan istri saya beserta anak saya sudah sampai di depan pintu pesawat, menunggu giliran untuk masuk ke dalam pesawat Citylink tujuan ke Bandar Lampung. Emang benar-benar ramai sekali momen mudik tahun 2024 ini. Lelah, lesu, tapi ya mengasihkan. Saya selalu duduk di pinggir jendela karena kalau istri saya yang duduk di pinggir jendela itu udah sering sekali. Jadi kata istri saya, gantian saya yang di pinggir jendela. Perjalanan dari Jakarta menuju ke Lampung itu hanya membutuhkan waktu 45 menit. Sementara itu anak saya sibuk dengan buku yang dibukanya. Anak saya selalu senang sekali, entah kenapa ngelihat buku, pena, telepon, atau benda-benda lain yang mungkin menarik bagi dia. Jadi harap dimaklumin ya, namanya anak kecil, rasa ingin tahunya tinggi sekali. Baju pelampung dapat juga dikembangkan dengan meniup pipa karet, lampu akan menyala saat baterai terendam di dalam air. Lemons can also be inflated by blowing into the tube. The lemon effect is activated when the battery is immersed in the water. Tidak terasa, tidak lama lagi kita akan mendarat di Bandara Raden Intan, Lampung. Di gambar adalah penampakan kota Bandar Lampung dari atas ketinggian. Terlihat ya, kotanya sangat padat, kondisinya pinggir laut. Lagi pula jarak tempuh dari Jakarta ke Lampung itu sangatlah dekat. Jika kita naik pesawat itu hanya 45 menit. Dan jika kita melalui jalur darat dan menyeberangi laut, itu hanya ditempuh dengan waktu kurang lebih 10 jam hingga 12 jam perjalanan saja. Prepare for landing to Bandara Raden Intan, Lampung. Bagi para penumpang semuanya diharap tenang, menggunakan sabuk pengaman, duduk di bangku kursi penumpang masing-masing, dan mematikan elektronik kalian masing-masing. Demikianlah vlog dari saya tentang perjalanan momen mudik Lebaran tahun 2024 dari kisaran Kabupaten Asahan, Sumatera Utara menuju ke kota Bandar Lampung yang ditempuh perjalanan waktu 2 hari. Selagi ini masih momen bulan Syawal, saya pribadi mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga informasi-informasi yang saya berikan di konten saya ini bisa bermanfaat buat kalian semua yang melihat dan menonton video vlog singkatku ini. Kita akan lanjutkan vlog singkat lainnya di video saya selanjutnya. Ini saya sudah sampai di kediaman saya, kediaman orang tua saya di Simbarwarin, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah.
Nala, Nala. Wah. Om Fadlinya tuh kayak error. Ya. Cukup kan? Cukup kan? Lala. Panggil mama. Harusnya dikasih lampu ya. Kayak diambil itu. Oh iya. Buset. Ini iPhone emang udah ada stabilizernya tuh. Kan ada yang warnanya sama kayak gitu. Nggak getar. Harus kena matanya nah. Ini ada ininya jadi tinggal nambahin itu aja. Habis ya. Awas Pak, nah. Jatuhan nanti tuh. Sini. Jatuhan nanti. Ini saya. Om, ambilin Om. Om ambilin nalanya Om. Cantik kan? Nggak mau digendong ya. Kita biarin semua. Tim dulu. Sini aja, nengoknya sini. Tuh lihat tuh, Nala. Bagus kan? Oke, Mana see you bagus kan? next time. Oh, Bye bye. Habis.